Rida merasakan detak jantungnya berpacu lebih cepat. Peluh sedikit mengucur. Ada rasa gugup dan sedikit cemas. Namun ia berusaha untuk menstabilkan emosi yang sedari tadi bergelut, mengacaukan pikirannya. Ia tahu, ia harus tenang menghadapi Toto. Ia harus menunjukkan bahwa dia bukanlah Rida yang dulu. Rida yang mudah ditindas dan dikalahkan. Sekarang dia lebih kuat, dan Toto tak bisa lagi semena-mena terhadapnya. Reiga dan Bayu ikut mengantar Rida dan Endah ke Sokaraja. Tentu ada perasaan tak menentu yang bercokol di hati Bayu. Sejak kecil yang ia tahu Toto adalah ayahnya. Lalu setelah dewasa, tiba-tiba Toto mengatakan bahwa dia bukan anaknya. Hatinya sakit dan begitu berat untuk menerima kenyataan pahit itu. Namun akhirnya kebenaran menjawab segalanya. Dia benar-benar anak dari Toto Baskoro. Perasaannya jungkir balik tak menentu. Kendati ia tahu bahwa dia adalah darah daging dari sang ayah, itu tak serta-merta membuatnya lega. Ada rasa marah, kecewa, dan perih yang menggunung diiringi luka dan sakit yang teramat saat tahu kejahatan yang pernah dilakukan sang ayah pada ibunya. Bukan sekedar jahat, tapi juga kejam, keji, zolim. Kedua wanita yang begitu ia cintai dan hormati harus menderita karena ulah sang ayah. Bahkan dia dan Reiga juga menjadi korban. Ia pun bisa melihat ada luka mendalam di kedua mata adiknya. Mereka berempat duduk di ruang depan setelah asisten rumah tangga membukakan pintu. Derap langkah Toto terdengar begitu merdu. Perasaan Rida semakin kacau. Ia menghirup nafas dan menghembuskannya pelan. Saat sosok itu berdiri di ruang depan, kilat cahaya di matanya menancap ke empat sosok yang menatapnya lekat dan datar. Ia kaget melihat sosok Bayu yang berani mendatangi rumahnya. Lebih terkejut lagi saat pandangan matanya menyasar pada sosok perempuan yang duduk di sebelah istrinya. Wajah itu tak asing. Usia tak jua memakan kecantikannya. Ia terlihat awet muda dengan tatapan mata yang tak lagi sendu. Bukan tatapan mengibas seperti saat dirinya memohon untuk tetap diizinkan tinggal di rumahnya. Bukan tatapan penuh air mata saat pertama kali ia merenggut kehormatannya. Bukan tatapan takut setiap kali ia mengancamnya kala ingin menyalurkan hasrat seksualnya pada wanita itu. Wajahnya begitu dingin, tegas, dan menatapnya dengan segala kebencian yang seolah ingin ditumpahkan. Laki-laki itu tak bisa berkata-kata karena begitu syok. Ia berharap bahwa wanita itu bukan Rida, tapi hatinya yang terdalam mengatakan bahwa dia memang Rida. Degup jantungnya serasa berpacu lebih cepat. Debarannya terasa menguat. Meski keempat manusia di hadapannya belum bicara sepatah kata pun. Endah beranjak dan melangkah mendekat pada suaminya. "Kamu tahu dia siapa?" Endah menunjuk Rida yang duduk tanpa ekspresi. Ada emosi berkecamuk di dada perempuan itu. Luka yang terpendam seolah kembali menganga. Laki-laki itu masih terlihat gahar tapi ada kerapuhan di satu sisi. Toto terdiam. Ia tak berani menjawab. Seperti ada listrik bertegangan tinggi yang mengalir di pembuluh darah. Jiwanya seolah mati saat itu juga. Momentum kali ini benar-benar di luar bayangan. Ia harap perempuan itu tidak pernah muncul lagi dan kini ia hadir di depan matanya. Dia Rida, wanita yang telah kau hancurkan. Wanita yang telah kamu hamili dan sia-siakan. Wanita yang telah melahirkan anakmu. Tapi kamu memfitnahnya dan tidak mengakui anak itu. Suara Endah terdengar meninggi dibarengi isak tangis yang mencekat. Toto menganga sekian detik. Istrinya sudah mengetahui semuanya. "Apa yang kamu katakan? Siapa yang menghamilinya?" Toto masih berusaha mengelak dan membela diri. "Tidak usah menyangkal. Semua yang ada di sini sudah tahu kelakuan busukmu. Sekian tahun kamu bercerita begitu banyak kebohongan. Sekian tahun kamu memutarbalikkan fakta. Dan kini semua kebenaran itu terungkap. Aku kecewa dan aku tidak bisa menerima. Kamu sudah memisahkanku dengan adikku. Kamu sudah memisahkan ibu dan anak. Saat ini juga, aku minta cerai." Endah bicara dengan deru emosi meletup-letup. Reiga beranjak dan menepuk bahu ibunya seakan memintanya untuk mengontrol emosi. Toto kaget bukan kepalang. Selama berumah tangga dengan Endah,
Ini pertama kali perempuan itu meminta cerai darinya. Kamu lebih percaya padanya dibanding suamimu. Toto membulatkan matanya. Suami? Apa suami sepertimu harus aku percaya? Suami yang dengan kejamnya menelantarkan anak serta ibu dari anaknya. Kamu kejam. Aku tak sudi hidup bersamamu lagi. Air mata berlinang, membasahi wajah Endah. Rida ikut beranjak. Ia menatap Toto dengan berani. Aku bukan Rida yang dulu, yang bisa kamu perlakukan dengan semena-mena. Aku selama ini diam karena aku terlalu takut. Sekarang aku tahu, ketakutan hanya menghambatku untuk mengungkapkan kebenaran. Aku bisa diam ketika kamu menindas dan membunuh karakterku. Aku diam ketika kamu memfitnah dan mengusirku. Tapi aku gak bisa terima saat kamu memperlakukan Bayu dengan begitu buruk. Dia anak kandungmu. Demi Allah, dia anak kandungmu. Rida menekankan kata-katanya. Tatapannya menghujam, seakan menghunus hingga ke jantung Toto. Toto bungkam 1000 bahasa. Matanya melirik ke arah anak yang selama ini ia sia-siakan. Ia tahu, saat dulu Rida berpacaran dengan Saman sekalipun, dia tak pernah berhubungan intim dengan laki-laki itu. Ia tahu, sejak awal mahkota wanita itu terlepas hingga mengandung Bayu, Rida tak pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain dirinya. Namun ia selalu menyangkal bahwa Bayu adalah anak kandungnya. Ia tak mau orang tahu aib yang selama ini ia tutup rapat-rapat. Ia selalu curiga, Rida masih berhubungan dengan Saman. Dalam hati kecilnya ia tahu, Rida tidak berbohong. Demi sebuah prestasi dan ego yang besar, ia lenyapkan kebenaran itu dan menggantinya dengan serangkaian kisah manipulatif yang ia ciptakan sendiri. Apa salah Bayu hingga kamu begitu benci padanya? Perlakuan dan pola asuhmu adalah faktor terbesar yang menyebabkan Bayu depresi dan mengalami serangkaian gangguan psikis. Kamu sudah berbuat zalim sama anakmu sendiri. Selama ini aku selalu mengawasinya dari jauh. Aku tahu sikapmu tidak pernah berubah. Allah akan membalas semua kejahatanmu. Air mata membanjiri wajah Rida. Bayu merangkul ibunya dan mengusap-ngusap bahu ibunya agar emosinya kembali stabil. Ibu, sudah Bu. Bayu gak akan menuntut pengakuan dari Bapak untuk mengakui Bayu sebagai anaknya. Bayu bersyukur masih memiliki ibu dan juga Ibu Endah yang bisa menerima Bayu sebagai anak. Bayu gak akan mengemis pengakuan apapun. Bayu sudah terbiasa dicampakkan Bapak. Bayu sudah terbiasa tidak diakui. Mata Bayu berkaca. Ia menatap ayahnya dengan tajam, dan ia tahan air matanya agar tak jatuh. Laki-laki itu memang pernah menjadi pahlawannya di masa kecil. Seburuk apapun wataknya, Bayu selalu membanggakannya di depan teman-temannya. Sejak ia tahu kebenaran asal-usulnya, ia tak lagi menganggapnya sebagai pahlawan. Ada rasa tak ikhlas karena sang ayah telah melukai perasaan ibunya hingga sang ibu mengemban derita dan trauma bertahun-tahun lamanya. Terima kasih untuk semuanya. Bapak telah berjasa membesarkan Bayu dan membiayai sekolah Bayu. Pernah menyerahkan restoran dan villa untuk Bayu kelola hingga Bayu belajar berbisnis dari situ. Kemampuan masak Bayu berkembang sejak mengelola restoran. Terima kasih juga karena Bapak sudah mengarang cerita yang begitu indah tentang dari mana Bayu berasal. Tak mengapa jika Bapak nggak mengakui Bayu. Toh diakui atau tidak, semua itu nggak akan mengubah masa lalu. Terima kasih karena Bayu belajar banyak dari Bapak. Bayu belajar bagaimana seharusnya menjadi seorang ayah. Bayu berjanji tidak akan pernah menyia-nyiakan Adira. Bayu berjanji akan menjadi ayah yang baik, yang menerima dan mencintainya setulus hati. Bayu gak akan membiarkannya menangis dan kesepian karena kehilangan figur seorang ayah, meski sang ayah masih hidup. Bayu tak tahan lagi. Air mata yang dibendung meluap. Segala sakit yang sudah mengendap sedari kecil kini membumbung, seakan menembus batasan yang ada. Rida semakin terisak. Ia memeluk erat putranya dan menyekat tetes-tetes bening yang bergulir. Endah pun menangis. Ia tahu, Bayu sudah sangat menderita semenjak kecil. Reiga menyeka setitik air mata yang berlinang. Siapapun akan terluka jika disia-siakan seorang ayah. Toto hanya terdiam. Ia kehabisan kata-kata untuk menyelamatkan citranya. Semua sudah terlambat.
Tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain pasrah. Terima kasih untuk semuanya. Bayu belajar dari rasa sakit yang pada akhirnya menguatkan Bayu. Semoga Allah mengampuni Bapak. Bayu keluar ruangan diikuti Rida. Endah masuk ke kamar dan mengambil beberapa pakaian lalu dimasukkan ke dalam koper. Toto menatap Rega datar. Apa kamu juga akan menyalahkan Bapak? Toto masih awas menatap putra bungsunya. Rega memasang tampang dinginnya. Bapak memang salah. Kenapa Bapak nggak nyadar juga? Rega sangat kecewa pada sikap ayahnya yang tak jua menyadari kesalahannya. Toto tercengang. Bahkan Rega pun berani bicara lantang dan keras. Endah keluar kamar dengan membawa satu koper. Kamu mau kemana? Toto membulatkan matanya. Ia menatap Endah geram. Aku sudah bilang, aku minta cerai dan mulai hari ini, aku akan tinggal bersama Rega. Endah menarik tangan Rega, keluar meninggalkan Toto seorang diri. Toto terpekur. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat, lalu membanting guci yang terpajang di meja hingga pecah berserakan. Amarah menguasainya. Ia bertanya-tanya, kenapa wanita itu masih hidup dan kembali lagi? Ia memukul-mukulkan tangannya ke tembok. Ia bertanya-tanya, bagaimana Rida bertahan hidup? Kenapa ia terlihat jauh lebih berkelas dengan penampilannya sekarang? Apa dia menjadi simpanan orang kaya? Selalu saja ada penilaian negatif tentang wanita yang telah ia campakkan. Aku tidak butuh kalian semua. Silakan pergi. Aku tahu bagaimana menjalani hidupku tanpa kalian. Ego masih mendominasi. Kerasnya hati Toto belum juga luluh dan terbuka dengan apa yang terjadi hari ini. Endah menyiapkan makan malam untuknya dan Rega. Hari ini begitu berat untuknya. Di satu sisi ia bahagia bertemu kembali dengan adik kandungnya yang sudah lama dikabarkan meninggal bunuh diri. Ia sangat bersyukur Rida masih hidup. Esok ia akan jalan-jalan berdua bersama Rida, menikmati waktu yang telah terbuang puluhan tahun tanpa kebersamaan. Bahkan Rida akan mengajaknya mengunjungi rumahnya di Jakarta. Ia bahagia, Rida hidup sangat berkecukupan dan menikah dengan laki-laki yang baik. Ia sedih saat Rida bercerita suaminya sudah meninggal. Rey, ayo makan dulu. Endah menyodorkan satu piring berisi nasi di depan sang putra. Senyum terulas di bibirnya meski hatinya begitu sakit karena luka yang ditorehkan sang suami. Makannya yang banyak ya Rey. Ibu masak ayam, brokoli, buncis, ada perkedel juga, bergizi semua. Ibu lihat kamu dan Bayu kurusan. Ibu mana bisa tenang lihat kalian kurusan. Apa karena kamu suka beli makan di luar ya? Makanan luar itu nggak sehat. Endah mengambil nasi untuk dirinya. Rega menatap ibunya begitu menelisik. Ia temukan ada jejak-jejak air mata yang masih begitu kentara menghiasi mata sembabnya. Wajahnya pucat, dan sorot matanya memancarkan luka yang begitu mendalam. Ibunya tengah berusaha menutupi kondisi hatinya yang rapuh. Rega beranjak dan memeluk ibunya dari belakang. Ia tak bisa menahan kesedihan yang sudah bertumpuk sejak bertandang ke rumah kakaknya dan mendengar segala kebenaran yang menyakitkan. Air mata itu lolos. Ibu yang tabah ya, ibu yang kuat. Ada Rega, Mas Bayu, dan Bule Rida yang selalu support ibu. Ibu pasti bisa ngadepin semuanya. Endah menyeka air mata yang sudah menggantung di pelupuk mata. Ia berbalik dan menangkup kedua pipi putranya. Ibu baik-baik saja. Endah memaksakan kedua sudut bibirnya untuk tersenyum. Ia tak mau menunjukkan kesedihan yang mencabik-cabik perasaannya. Tidak, ibu sedang tidak baik. Jangan menutupi apapun di depan Rega. Ibu bahagia karena bertemu Bulik Rida. Rega juga bahagia karena ibu kandung Mas Bayu masih hidup. Tapi Rega tahu, ibu sangat terpukul mengetahui kelakuan bapak di masa lalu. Rega tahu, sangat sakit untuk ibu meminta cerai dari bapak. Endah terpaku. Tangis itu kembali meluap. Bibirnya keluh. Ia tak bisa berkata-kata. Wanita malang itu hanya bisa menangis sesenggukan. Rega memeluk sang ibu dengan mata yang juga basah. Ia bisa merasakan hancurnya hati sang ibu hingga patah berkeping-keping. Hati yang sudah retak karena kepercayaan dan cinta yang sudah dibangun puluhan tahun. Rasanya begitu sulit untuk direkatkan kembali.